Mumin, Bu Hanifah dan seluruh penyanyi dan seluruh ulama, habaib dan semua yang saya taati. Saya berterima kasih kepada Allah atas setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan. Berden saya Ina, 4 tahun yang lalu kerja saya setiap hari, pagi, siang, sore jika menik begini memperkenalkan diri. 4 tahun lebih yang ke 5 tahun yang lalu. Setelah itu hilang ya. Ada yang kenal ya sama saya ya? Nah, terus saya hilang. Bukan ke luar negeri, ke satu tempat yang memang disiapkan Allah untuk saya, yang membuat saya lebih bersyukur ya. Jadi kalau sekedar mengingatkan saja, tidak bangga menceritakan, tetapi harus saya sampaikan, bukan tausiah ya Ina ya, ini hanya berbagi. Karena Bu Ina tahu tidak semua orang mengalami hal seperti saya alami. Jadi Bu Ina bilang, ayo Mbak Nada cerita ke ibu-ibu yang lain, biar barangkali ada sesuatu yang bisa didapat. Jadi 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya ini mencalonkan diri jadi wali kota Malang, ya, bersama-sama dengan Abang Anton, dengan Pak Sutiaji, 3 calon. Setiap hari kami berkampanye, ya, memperkenalkan diri pada masyarakat, meminta masyarakat untuk mendengar visi-visi kami, dan ternyata di tengah perjalanan Allah berkehendak lain, ya. Saya ditahan oleh KPK, dimasukkan dalam penjara. Jadi berbalik. Ketika Allah berkehendak itu, beberapa hari yang lalu saya itu masih bertemu ibu-ibu, bercerita, berbagi, tertawa bersama. Beberapa hari kemudian saya sudah di tempat lain sendiri, tidak ada siapa-siapa, terkurung. Mau ngomong sama siapa tidak bisa, semua dibatasi dan tidak bisa melakukan apapun. Saya marah ya ibu-ibu. Awalnya saya marah, saya tidak melakukan, kenapa saya begini, terus saya melawan. Saya dituduh berkorupsi uang 15 juta rupiah. 15 juta rupiah, di mana saya berkeyakinan sampai saya di dalam pengadilan saya menyampaikan semua yang saya bisa mempertahankan kebenaran, bukan membela diri tapi menyampaikan kebenaran, tetap saja tidak berhasil, sehingga pengadilan memutuskan saya dihukum 4 tahun 8 bulan untuk korupsi 15 juta yang itu bukan itu. Melawan setinggi apapun tidak bisa, tapi ya akhirnya saya jalani benar. Saya jalani 1 tahun pertama itu masih bersidang ya, bersidang setiap hari. Saya masih belum bisa menerima keadaan. Saya tanya sama Allah. Kalau Bu Ina bilang sekarang sudah pintar bahasa Inggris, saya tanya, why me, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Terus saya tuh bilang, muncul kemanusiaan saya, ego saya sebagai manusia, saya bilang, ada yang lebih buruk dari saya barangkali ya Allah, tapi kok kenapa saya? Akhirnya lama-lama saya terus, kita sebagai seorang muslimah, pegangan kita tentu saja cuma Al-Quran. Saya sering sekali baca Al-Quran, dari saya tidak memakai kacamata sampai saya memakai kacamata. Dari luar pun kan kita sering sekali baca Quran, berkhatam berkali-kali, namun saya tidak pernah membaca artinya sampai selesai. Makanya saya sekarang itu kalau di mana-mana ketemu orang mengajak tidak sekedar baca Quran, tetapi juga membaca artinya. Jadi akhirnya saya di sana punya waktu untuk membaca artinya dari juz 1 sampai juz 30 itu secara utuh. Disitulah baru saya menemukan ayat-ayat yang menenangkan hati saya. Antara lain ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, semua musibah yang terjadi padamu adalah atas izin Allah. Biiznillah, itu terus saya ingat terus, atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah. Itu saya mulai agak tenang. Saya mulai agak tenang, berarti oh ini kehendak Allah, ya. Tapi karena masih berproses pengadilan, saya masih berharap ya Allah berilah
kemenangan pada saya untuk memberikan kebenaran ini. Tetapi tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Saya rasanya berat sekali Bu Ina waktu itu. Aduh, ada marah sedikit. Aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini, aku sudah timbul itu. Kok masih aja seperti ini? Tapi arti akhirnya saya berdamai, belajar menerima keadaan. Awalnya terpaksa, karena kalau tidak saya terima keadaan itu saya sakit Bu. Kalau saya sakit itu susah Bu. Ini bukan sakit di rumah Bu, ini sakit di dalam penjara. Satu, tidak ada fasilitas sebagus di luar, tidak ada keluarga yang bisa membantu, menenangkan, memasakkan makanan, tidak ada. Semua terbatasi. Saya ini tinggalnya di Kota Malang. Rumah saya cukup besar ya, dengan suami, dengan anak 2, dengan segala fasilitas yang ada. Kemudian saya harus pindah ke kamar Hotel Mordeo. Ukurannya itu semeja ini Bu, lebarnya semeja tambah sedikit lah segini, panjangnya segini. Kamar mandi di dalam, isi orangnya 8. Pertama saya datang itu saya, bisa nggak ya Allah, bisa nggak ya Allah, apakah mereka baik, atau semua pertanyaan berkecamuk di hati saya. Tidurnya bagaimana nih, saya pikir tak mungkin ini bisa tidur. Akhirnya alhamdulillah ya, saya minta sama Allah, ya Allah, beri hamba kekuatan, berilah hamba kekuatan untuk menjalani ini, karena hanya Engkau yang, hanya Allah yang bisa. Saya kenalan orang besar banyak Bu, tapi tidak ada gunanya kalau kita berserah dan berharap kepada manusia, hanya kecewa yang kita dapat. Saya kenal banyak orang besar, saya berharap pada mereka membantu saya, tidak bisa, sampai akhirnya saya tahu yang bisa membantu hanya Allah. Saya tidur bersama, tidur bagaimana? Nggak bisa tidur, tidurnya duduk gantian, tapi habis tidur saya yang tadinya alhamdulillah sehat kena darah tinggi, alhamdulillah. Jadi Allah mungkin dengan penyakit ini saya harap Allah bisa dosa-dosa saya. Tidur nggak bisa dalam keadaan duduk. Akhirnya teman-teman ini bergantian kalau tidur. Jadi kaki saya di dadanya dia di kaki saya. Jadi tidur seperti ini. Sekarang ceritanya sambil senyum. Dulu menjalaninya susah, tapi karena sudah terlalu lelah ya, akhirnya bisa tidur. Saya sholat begini, ini orang buang air besar. Jadi itu gambaran yang bukan membuat ibu-ibu untuk itu, membuat saya akhirnya menyadari, ya Allah, betapa aku menyia-nyiakan nikmat-Mu yang Engkau siapkan begitu banyak di luar sana. Engkau kirim aku ke sini untuk aku bersyukur. Jadi bukan dikirim ke sini untuk apa? Saya hanya mengambil pelajaran utama adalah bersyukur. Ya, saya menyesal bukan berarti menyesal berat, tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Saya belajar dari kesalahan itu. Akhirnya alhamdulillah dari 8 orang menjadi 4 orang. Jadi tidur tidak bergantian. Tidurnya tetap kaki di dada satu di sini, satu di situ, karena kecil sekali. Jadi 2 di atas, 2 di bawah. Di atas ini bukan kasur ya, di atas ini badukan. Jadi masuk badukan, ini kamar mandi. Kapasitas blok saya itu 40, isinya 200. Penjaranya itu kapasitas 400, isi 3000. Bu Ina pernah nyambangi saya, nangis palingan itu untuk menutup video saya karena sangat tidak layak ya, memang seperti itu. Tapi akhirnya kembali lagi saya berusaha menjalani 1 tahun pertama, 1 tahun kedua. Saya cari itu, saya ingat kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi akhirnya saya berpikir, apa ya, aku ini kira-kira bisa bermanfaat di sini. Akhirnya saya mulai semangat, membakar semangat diri sendiri, membantu teman-teman.
Karena kebetulan teman-teman itu dari berbagai latar belakang Bu ya. Ada yang narkoba, ada yang pencuri, ada yang mohon maaf diperkosa tapi terus dia melawan, dia yang ditahan. Jadi orang di penjara itu tidak selamanya terus seperti yang kita bayangkan dulu ya, bahwa itu penjahat kafir. Ada juga orang-orang yang kita tidak tahu kenapa dia berada di dalam. Makanya janganlah kita menjadi penghakim orang-orang mengatakan dia jahat, dia ini dia. Biarkan dulu kita pelajari, biar kita tahu. Kalaupun dia jahat, kita bersyukur bahwa kita tidak jadi seperti dia. Kita doakan dia mendapat hidayah. Karena ternyata di dalam banyak juga orang-orang yang tidak kita sadari, ternyata mereka itu korban. Ya, ada yang dibegal, terus nendang, terus orangnya jatuh, ketabrak, gitu, terus dia yang masuk penjara. Jadi banyak sekali gitu ya. Di samping memang ada yang mencuri, ada yang mencuri minyak 1 liter Bu, hukumannya 10 bulan. Ya, ada yang memang bandar narkoba, macam-macam yang latar belakang. Tapi rata-rata di situ adalah ibu-ibu dari anak masing-masing. Jadi kita dibersatukan dengan rasa sebagai seorang ibu. Susahnya itu bukan jauh dari keluarga. Ya, jadi tidur di badan di sana tapi pikiran bagaimana anak-anak saya, bagaimana dia menjalani hari-hari tanpa saya, dibully nggak di sekolah, bagaimana semua itu saya pikiri sampai akhirnya yang tadinya sehat jadi darah tinggi, normal kolesterol, makannya ya seadanya tapi ya seperti itu. Ya tapi setelah itu dijalani tenang, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat yang tadi Bu Ina bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum azidannakum wa la in kafartum inna. Jadi saya langsung berpikir, berarti aku ini disuruh bersyukur karena janji Allah loh Al-Quran ini, kalau kamu bersyukuri tak tambahi, nah, kamu nggak bersyukur adabku sungguh pedih. Jadi dari itulah ayat itu membuat saya belajar bersyukur. Aku sakit, alhamdulillah, apapun saya syukuri, alhamdulillah. Ketemu persoalan ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh misalnya saya sakit waktu itu, sakit nggak bisa keluar Bina, dokter itu seadanya. Saya punggung ini tidak bisa wudhu, tidak bisa sujud, mungkin karena saya pernah kecetit di luar, terus lagi terapi, belum selesai sudah keburu masuk. Jadi mungkin kebanyakan duduk, tidur tidak benar, sakit, sholat tidak bisa, saya nangis-nangis sama Allah, ya Allah sembuhin itu, sehat-sehat ini untuk beribadah kepada-Mu. Berjanji ya Allah, aku sujud tidak bisa, kalau bangun mau sholat malam itu nggak bisa sama sekali, mau izin ke dokter keluar nggak bisa sama sekali, harus betul-betul sakit yang dianggap ini baru bisa keluar. Saya syukur ya Allah, alhamdulillah cuma sakit ini, saya besar-besar hati cuma sakit pinggang, mudah-mudahan sehat daripada teman yang lain seperti itu. Kemudian bersidang, tuntutan saya itu 7 tahun Bu. Ya Allah, saya dengar tuntutan 7 tahun itu sama kayak kiamat rasanya. Ya Allah, apa 7 tahun ini? Sampai bersidang itu gemetar Bu. Akhirnya vonisnya 4 tahun 8 bulan. Kami ada 5 orang Bu yang tidak menerima dan menyampaikan kebenaran itu, justru kami yang dihukum paling tinggi. Yang lain cuma 4 tahun, kami 4 tahun 8 bulan, 5 tahun seperti itu. Kami sudah jalani. Akhirnya saya memutuskan untuk minta kepada Bu petugas saya bisa bantu apa untuk lapas ini. Kebetulan saya ini sekolahnya cukup tinggi, saya sekolahnya S3. Kemudian akhirnya saya bantu teman-teman di situ Bu, yang kalau sidang kan harus ada bikin pledoi, namanya itu pembelaan. Jadi ada sidang itu ada saksi, ada ini, ada membela diri. Mereka kan nggak bisa, jadi saya bantu di situ. Kemudian saya gerakkan ayo sholat. Bagaimana untuk semuanya kembali sholat? Sholat itu susah Bu. Jadi kita bikin door prize. Jadi sholat kita yang sholat nanti dapat door prize. Door prize-nya ini apa? Ya saya kan banyak dikunjungi teman-teman. Jadi misalnya ada roti-roti gitu Bu, saya bungkus. Jadi door prize. Nah itu mereka terus sholat. Kemudian saya hubungi teman-teman saya di luar. Kalau ada rezeki lebih bantu ya ke sini ya, kirimin mukena bekas,
kirimi Al-Quran, apa semua itu saya bikin jadi door prize. Jadi akhirnya baru mulai sholat. Nah akhirnya kita bikin sholat jamaah duhur, asar, karena itu pun di dalam bukan namanya blok. Jadi misalnya lapasnya sebesar ini Bu, blok saya itu ya segini, isinya 200 orang. Ada kamar yang mungkin kamar 3 kali 5 kali 4 isinya 60 orang. Jadi pokoknya ya apa, sholat itu kalau sudah malam mereka tidur tuh nggak boleh bangun kencing, karena formasi kalau satu bangun bongkar semua. Jadi jam 10 baru boleh tidur semua harus kencing, semua seperti itu. Jadi kalau sholat subuh itu sudah banyak telatnya, masuk kamar mandinya kan gantian, kecil ada yang buang air, ada yang ini ada gitu ya, seperti itu. Kita motivasi sholatnya seperti itu. Kemudian ya kalau teman-teman yang muslim kan mereka ke gereja, dari gereja itu kan tiap hari ada nasi kotak. Nah kalau kami juga akhirnya berpikir ya apa ya buat anak-anak ini rajin sholat, yaitu kita bikin door prize itu. Terus saya izin bikin kajian ala-ala Bu, saya ini bukan ustazah, ya deh Bu Ina, Bu Min misalnya di sana jadi pinter anaknya. Saya cuma ngajak mereka belajar Iqra. Jadi yang nggak bisa ngaji, kita bikin kelas ngaji yang Iqra. Alhamdulillah banyak anak pondok Bu di sana. Jadi ya memang Allah itu, perencana Allah itu lebih baik dari kita semua ini. Karena rencana kita ini nggak ada apa-apa daripada rencana Allah. Jadi rencana Allah itu banyak anak-anak pondok yang pakai narkoba, kemudian di sana. Nah, karena ada mereka itu, mereka bisa jadi guru buat yang lain, ngajari Iqra. Memang nggak bisa ngaji sama sekali, nggak bisa sholat sama sekali, hanya dimotivasi ngaji. Yang sudah bisa baca Quran, kita dengarkan ngajinya, ada yang bagi guru bagian mendengar, tajwidnya dibenarkan dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada lagi kita bikin kelas membaca arti. Nah membaca arti ini sangat membantu, karena akhirnya kan jadi tenang karena kamu nggak percaya kan ini yang ngomong Allah loh ya, semua musibah itu atas izin Allah. Jadi terima dulu, istighfar yang banyak, mohon ampun pada Allah, insya Allah Allah mudahkan, Allah tenangkan hati kita. Kalau hati tenang Bu, hukuman 4 tahun bisa lebih ringan dari yang hukuman 6 bulan. Ada yang hukumannya 8 bulan gelisah terus, pagi siang sore malam minta obat ke ini sakit kepala. Ada yang 10 tahun Bu, mungkin dia lebih bisa menerima keadaan. Dia terus kami di sana akhirnya jadi punya waktu sangat banyak pada Allah, dekat pada Allah. Jadi kalau saya di luar itu kan ngajar, keliling, apa ya, urus dunia toh rasanya kok nggak habis ini ya nggak Bu, kita kan seperti itu ya Bu ya. Setelah itu apalagi saya pada saat itu begitu ada di dalam, nyuci nggak bisa, nggak banyak, bajunya satu. Kadang-kadang juga kan pakai seragam Bu, nggak boleh pakai baju banyak-banyak, pakai seragam. Kadang-kadang saya karena membantu teman-teman, baju saya, sini Kak saya yang cucikan, sini Bunda saya yang cucikan, kita gantian. Jadi saya belikan sabun, gitu-gitu. Jadi saling mengisi, saling membantu. Semua kita harus upaya sendiri. Cari teman-teman dari luar, sumbang softtek, ya itu jadi hadiah nanti kalau mereka ikut ngaji. Seperti itu kita upaya terus seperti itu. Tapi itu salah satu cara saya untuk menenangkan hati saya sendiri Bu. Karena hatiku ini gak tenang Bu. Waktu ini lama enggak, tapi begitu ada kegiatan-kegiatan seperti itu, tiba-tiba duhur, tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib. Nah kalau masuk bloknya itu, masuk kamar jam 5 sore Bu, cekrek. Saya sampai kalau dengar bunyi gembok itu agak trauma. Betul-betul cekrek. Keras, mereka harus tegas ya. Jadi masuk, bukanya 6:30 pagi. Jadi jam 5 sampai jam 6:30 pagi itu ya kami sejumlah orang itu di dalam pakai kipas angin, tapi ketolong kipas angin karena terus gak ada jendela-jendelaan. Jendela belakang ini got ini tempat pembuangan buang air kami. Jadi seru sekali kehidupan itu. Jadi akhirnya dengan pengajian dan di situ waktu terenyuh. Kemudian saya diminta di situ untuk
mengajar tahanan anak. Begitu ketemu tahanan anak usia 18 tahun ke bawah, Bu, ada yang tawuran, ada yang narkoba, ada yang nyuri, ya kenakalan remaja, ada juga yang narkoba itu yang kita agak berat ya, yaitu dimasukkan di sana. Saya diminta mengajarkan tata krama, etika, adab. Jadi kan mereka banyak anak jalanan, sehingga ya apa adabnya terhadap orang tua. Di situ saya jadi tambah senang, Bu, karena bukan senang di penjara, tapi senang Allah beri saya kegiatan, ketemu anak-anak, serasa ketemu anak saya, usianya kurang lebih anak saya. Saya tanya sama mereka, kamu mau manggil aku apa? Ibu, kakak, mbak, bunda, atau mama? Mama. Terus saya tanya loh, karena ada sedikit-sedikit mama, saya sampai bingung. Anak ini satu kali saya ngajar saya itu mbak ada asar, Bu, jam 3 sampai jam 5 ya. Di jam itu anak ini bisa manggil mama itu 30 kali mungkin. Terus saya tuh penasaran, saya panggil, kamu kok mama toh. Seumur hidup saya nggak pernah manggil mama pada siapapun. Ibu saya nggak pernah ada, saya nggak pernah ketemu. Saya tinggal sama nenek saya. Jadi saya itu, kalau ada yang mengizinkan saya memanggil dia ibu dan mama, itu saya senang sekali. Itu saya, Bu, ya Allah. Jadi saya setiap hari Rabu sama hari Jumat itu semangat, Bu. Ya apa caranya cepat hari itu saya bisa ketemu mereka habis asar. Sementara mereka tuh minta ke bapak-bapak, boleh nggak Mama Nanda itu datang setiap hari. Padahal saya datang itu cuma dengar cerita mereka, terus tak ajari, ayo kalau sama orang tua nggak boleh ngomong begitu, ngomongnya bagaimana. Nah, ayo kalau ada orang tua datang jangan duduk sambil ngomong, berdiri. Hal-hal simpel, Bu, ya, yang bersifat pada dasar banget. Ya, tangan kanan nggak boleh tangan kiri. Oh iya Ma, lupa Ma. Ya, seperti dia bahagia sekali. Akhirnya terus saya kadang-kadang dapat sumbangan donat, Bu. Donat itu besar, 3.000. Jadi saya saban datang itu masih bawa jajan besar-besar begini, dapat sumbangan. Itu kalau memang makanannya kan mulai layak, Bu, di penjara itu sangat tidak layak sekali. Jadi kalau saya datang bawa donat itu ya, Bu, ya, ini kan saya duduk sini, mereka di sini. Saya ngomong ya, itu dia tuh makan gitu, iya ma, tapi dia itu kan donat harus jadi. Jadi kalau saya terus langsung dikode, ma donat, ma bagina. Enggak, dulu, dengarkan dulu. Apa hari ini sholat enggak? Ya enggak sholat siapa? Ayo, jujur. Pokoknya ditanamkan belajar jujur. Enggak sholat enggak apa-apa. Enggak dihukum enggak apa-apa, mudah dihukum. Saya enggak mungkin menyesal mereka, tapi saya mengajarkan mereka jujur. Akhirnya mulai. Aku 3 kali, sekali, 2 kali, ada yang 5 kali, lama-lama mulai ada yang sholat. Ada yang sehari sholatnya banyak, ada 6 kali. Apa aja? Sholat Jumat, tambahin sendiri, dihitung sendiri gitu loh, macam-macam seperti itu. Jam 5 saya pulang. Itu ngajar pun saya itu dikawal, Bu, dijaga oleh petugas sampai selesai. Kemudian karena memang kapasitasnya over, Bu, ya, orang 400 ini diisi 3.000 kan otomatis semuanya jadi tidak baik gitu. Misalnya kamar mandinya itu untuk orang 400 diisi orang 3.000, ya lama-lama kan cepat rusak. Ya dari situ akhirnya saya tambah bersyukur lagi, Bu. Ya Allah. Jadi akhirnya saya besar hati. Masih anakku di luar, tapi dia punya ibu. Dia bisa manggil ibu pada saya. Masih anakku di luar, sehari minimal saya masih bisa telepon 1 kali. Itu pun kalau antriannya nggak panjang. Kalau antriannya sudah panjang ya nggak bisa telepon, Bu. Gantian. Ya, belum lagi kalau lampu mati. Terus banyak sekali. Tapi saya akhirnya mulai melihat anak-anak itu jadi bersyukur. Anak-anak saya di rumah ya alhamdulillah bisa makan. Ya itulah yang membuat saya hanya bersyukur. Tambah lagi rasa syukur saya itu. Kemudian menjelang corona, kami dipindah ke Porong. Jadi saya ini pertama masuk di Pondok Bambu Jakarta, di Medaeng,
di Porong. Porong itu rutan sendiri, baru, alhamdulillah. Jadi fasilitasnya masih baru, tapi masih kosong melompong. Alhamdulillah ada masjid. Kita hidupkan masjidnya, makmurkan masjidnya dengan minta tolong pada petugas untuk mewajibkan anak-anak sholat. Akhirnya anak-anak bisa sholat ke masjid. Yang nggak sholat kita laporkan, dia tidak bisa dapat potongan dan bisa dapat remisi istilahnya tuh. Biasanya lebaran ada remisi dan sebagainya. Ya akhirnya di situ kegiatan saya hidup. Baru senang pindah ke Porong, senang artinya karena tempat baru ya Bu ya, lebih bersih. Tapi panas ya. Baru pindah tanggal 21 Februari, tanggal 9 Maret Corona. Tutup, tidak boleh ada kunjungan dari siapapun. Keluarga gak bisa datang, pengajian gak ada, semua kegiatan tidak ada. Kami hanya kami dan di kamar situ saja Bu. Tidak boleh keluar, gak boleh apapun kecuali jemur. Jalani lagi, wah ini ada lagi yang baru. Semua itu saya bilang ada tantangan baru. Ketika saya lemah, apa yang saya lakukan? Saya panggil, saya kumpulnya itu selalu dengan, kita kan dibilang jangan lihat ke atas, ya. Nanti serasa kurang terus. Urusan dunia ini cukup kan? Saya minta sama Allah, ya Allah. Dulu saya sebelum masuk saya minta sama Allah, ya Allah, cabutlah rasa cintaku pada dunia yang berlebihan. Tapi begitu saya sudah di dalam, saya bilang, ya Allah, cabutlah rasa cintaku pada dunia. Kalau bisa semua aja. Jadi hidupku ini, dunia hanyalah untuk menuju akhirat. Karena kalau sudah digoda dunia itu urusannya jadi panjang. Ya, makan dibatasi. Biasa bisa makan kemana-mana ya. Ini dibatasi. Jatah makan sehari 3 kali. Kalau belum jamnya masih lapar ya nggak ada. Kecuali punya uang bisa beli di koperasi. Kalau enggak ya nunggu. Kadang-kadang ya harus ditunggu-tunggu datanya lauknya ala kadar. Tapi karena kita sudah terbiasa kadang-kadang nggak punya makanan kita simpan sampai malam takut lapar. Ya jadi buahnya ini kita simpan malam. Nasinya kita pinggirkan. Biar kalau misalnya malam lapar ya apa makan ya. Tahu-tahu kecut basi. Terus aku ya Allah basi ya Allah. Jadi anak teman-teman kamar saya, gak apa-apa pemuda, anggap aja tom yum agak kecut-kecut. Akhirnya ya alhamdulillah habis makan Yesus bilang kan kebetulan kita jadi dengan keadaan itu jadi nikmatnya jadi semua dinikmati. Malam akhirnya kita nih kan nggak ngapa-ngapain, tidurnya kan cepat Bu. Otomatis bangun tengah malam itu ringan. Jadi jam 3, jam 2 itu setiap kamar sudah besoknya sudah malam tahajud sampai subuh. Tapi yang di subuh tetap tunggu di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain sampai dibuka pintu 6:30, 6:30 nggak bisa nyuci-nyuci. Pokoknya anak jam semuanya Bu. Kalau di luar jam dihukum kami. Kalau sudah dihukum aduh susah ya. Jadi jangan sampai dihukum seperti itu ya. Jadi akhirnya enak. Karena itu pula akhirnya kita motivasi. Tiba gak ada makanan, susah. Ayo puasa. Oh iya ya. Iya. Ayo kita puasa. Nanti tak cari buka puasa buat kita. Saya hubungi teman-teman di luar. Kalau ada rezeki lebih, kirim mama masih bungkus, ya. Di sini banyak yang puasa. Kadang dikirimi abon karena ini. Jadi kalau buka puasa kita kasih hadiah. Kalau ada Bu, lauk-lauk seadanya untuk buka puasa. Jadi akhirnya ada yang tidak pernah puasa sepanjang hidupnya 450 hari dia bayar dalam 2 tahun Bu. Jadi kita ini tidak tahu ya, Allah memang selalu menempatkan kita, keinginan kita dengan yang diberi Allah itu tentu Allah beri yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Hanya itu saya jadi tenang Bu Ina, bukan senang ya, bukan senang dalam artian Mbak Nada senang tidak, hati tenang, jalani ringan. Suami saya sangat mendukung, anak-anak saya mendukung. Saya kalau cerita ke mereka tuh gak pernah sedih-sedih Bu. Yang tadi saya cerita tidur, ini ada ponakan saya, mungkin dia baru dengar nih.
Yang tadi saya cerita tidurnya gini begini itu nggak saya ceritakan semuanya Bu, tak sortir biar nggak kepikiran. Ya kalau sudah keluar gini, kalau cerita kan sudah lewat ya Bu ya. Tapi yang susah-susahnya nggak saya ceritakan semua. Saya cerita enak, alhamdulillah mama di sini bermanfaat Nak. Mama bisa bantu teman-teman. Mama bantu apa? Teman-teman itu loh nggak bisa baca Iqra, mama bisa bikin pledoi, mama ini kalau tukaran sama suaminya ya apa, kasih taunya anaknya nakal bagaimana. Jadi kita ada kayak parenting juga Bu, semua apa aja yang bisa kita bantu seperti itu. Ya akhirnya anak-anak datang kan, akhirnya puasanya dia jalan 450 hari dia habiskan semua, dia lanjutkan lagi dengan daun. Hanya kami di sana ya kan nggak punya uang anak-anakku, nggak punya uang, nggak punya makanan, terus akhirnya nggak puasa rugi. Ayo dihitung. Ada kan, ada yang 500, ada yang 300, ada yang ini, tapi akhirnya bisa puasa. Ada yang dalam 2 tahun itu khatam Quran hampir 70 kali. Jadi ya akhirnya karena nggak punya kegiatan tau. Jadi ya tapi yang nakal juga banyak Bu. Mohon maaf ya, yang moro-moro jadi lesbian. Ya banyak Bu kita. Jadi dakwahnya kita ini ternyata tidak hanya di tempat yang kita pikir ini, ya ini berdakwah ya, ini syiar. Enggak, ternyata kalau misalnya dimanapun kita berada, kita bisa jadi berdakwah di sana, bermerani bagaimana mereka. Karena awalnya bukan penyakit, tapi karena nggak punya teman lain, nggak punya ada lain, terus dia butuh uang. Misalnya dia perlu softtek, dia perlu misalnya jajan, atau dia perlu espresso, terus ada yang belikan. Lama-lama ya awalnya begitu Bu. Nah itu kita masuk, bawa ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang tahunnya Nabi Lut dan sebagainya, mengingatkan mereka akan anak-anak mereka. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil juga. Ya sampai saya pulang ini saya masih titip-titip di petugasnya, tolong yang itu. Karena ketika mereka bilang ada, kalau sama saya mereka agak suka, tapi kalau sama yang lain saya bilang semua harus memerangi itu, pasti mereka jawab itulah urusan suami Allah, urus-urusmu dewe, gak bisa. Saya bilang gak bisa, kita ini hidup bersama, azab diturunkan bagi kamu ya kena kita semua di sini. Kok kamu egois seperti itu? Jadi kita juga tegas pada anak-anak itu. Jadi banyak sekali tantangannya. Akhirnya saya merasa bahwa oh ya Allah, ya karena itu akhirnya kan saya berpikir. Kalau sudah berpikir kan lupa bahwa aku ini di mana ya. Ya, kemudian suami juga selalu bilang, sudah, kamu di dalam manfaatkan waktumu itu dekat pada Allah, manfaatkan dirimu bagi orang sebanyak mungkin, karena ada orang yang di luar tapi dia tidak bisa buat apa-apa karena sakit. Ya, dia cuma tidur di tempat tidur. Kami di luar juga seperti terpenjara waktu corona. Nggak boleh kemana-mana kan Bu? Nah itu menghibur kami. Jadi bukan ngomong gini, jangan sedih ya kalian ya. Kita ini juga tidak boleh kemana-mana, seperti dikurung di rumah karena corona. Jadi anak-anak juga bilang, oh berarti kita juga ya ada temannya gitu, tanda petik di luar sana. Ya seperti itu, hari-hari akhirnya saya bisa jalan Bu Ina. Moro-moro 3 tahun, 3 tahunnya ya Allah, 1 tahun 8 bulan. Apalagi ya yang bisa membuat saya ini lupa hari-hari ini Bu, maksudnya seperti itu. Akhirnya bikin apa ya? Oh sama Bu Garuta diizinkan, Mbak Nanda aja bikin pelatihan cari teman-teman dari luar. Teman-teman dari luar saya undang Bu, pelatihan batik. Terus undang teman-teman dokter gigi. Kasihan kalau sudah sakit gigi di sana nggak ada poli gigi Bu. Waduh, di penjara sakit gigi itu kayak gulung-gulung, nggak karu-karuan. Akhirnya dikasih obat yang seadanya ya, penahan sakit. Obatnya habis, sakit lagi. Sementara masukkan obat dari luar tuh gak gampang Bu, karena memang ada aturan ya, anak-anak itu kan anak-anak narkoba, jadi takutnya disalahgunakan. Banyak, akhirnya saya punya mengambil salah satu pelajaran itu adalah nilai kehidupan gak usah berlebih-lebihan. Baju saya tuh banyak sekali Bu di luar, sampai kadang-kadang saya bilang ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, semua itu akan dihisap. Sementara saya gak pakai kadang-kadang. Kalau saya pakai pun apakah saya pakai ibadah atau tidak, tidak tahu. Begitu saya di dalam dibatasi, baju hanya boleh 6
pasang 6 setel, itu baju tidur 2, gamis gak boleh. Nah ini agak kita berjuang juga Bu. Nah kalau gak boleh pakai gamis nanti terlalu ketat celananya anak-anak, lama-lama bisa suka satu dengan yang lain Bu. Akhirnya ibu karutan kami, karena memang kadang-kadang gamis ini agak susah Bu, takut anak-anak menyelipkan barang-barang yang dilarang. Nah jadi akhirnya betul-betul screeningnya ketat, sementara petugas juga nggak banyak. Jadi alhamdulillah akhirnya diperbolehkan, Bu Karutan mewajibkan tidak boleh pakai legging, tidak boleh pakai celana ketat dan sebagainya. Harus kerjasama kita untuk pelan-pelan berubah. Kemudian motivasi untuk memakai kerudung. Sumbangan lagi dari teman-teman Bu di sana yang siapa yang bio nyumbang kerudung-kerudung bekasnya. Kerudung pun ada aturan Bu, nggak boleh begini, takut pakai bunuh diri. Ya, jadi nyumbang itu loh pakai aturan. Kata teman saya gini, jalur akan anunan aturan. Nah aja memang gini, ini penjara ya siapa. Jadi yang langsung Seleboan ini kayak ibu boleh gitu. Pokoknya pas Mina nggak boleh, Paris kayak Uina nggak boleh, semua harus seperti itu. Ya dengan keadaan itu akhirnya saya belajar berarti nggak perlu berlebih-lebihan. Buktinya saya bisa. Ya, terus saya punya sepatu itu, mohon maaf ini bukan sombong, mohon maaf bukan sombong, tak banyak sepatu saya Bu, sampai berlemari-lemari. Selama saya di penjara saya 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan saya cuma pakai 1 sepatu. Pakai voli bisa, pakai ke masjid bisa, pakai terima tamu bisa, pakai bantu petugas di depan bisa, pakai ngarit dia bisa, ya. Jadi hanya saya bilang mungkin kita sama-sama ambil ibrahnya dari ini bahwa tidak perlu berlebih-lebihan, ya. Kita ibu-ibu itu harus cerdas. Bu Ina ini salah satu orang ya yang sangat memotivasi perempuan untuk smart, menjadi cerdas. Ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan ya ditahan-tahan, ya. Kalau kebutuhan kita upayakan untuk kita penuhi, seperti itu. Di dalam juga bukan tidak ada iri-irian, banyak iri-irian. Tetap di mana-mana orang perempuan gibah nomor 1 itu. Ya sudah di dalam penjara saya gibah, digibah ya Pak petugas. Karena kalau jahat itu oh ini sudah jangan digibahi, saya bilang. Kita doakan mudah-mudahan dia hatinya melunak, ya Allah lembutkan hatinya baik sama kita. Ya saya berusaha untuk, kebetulan saya Bu Ina, jadi begitu saya masuk tiba jam 9 pagi ditahan, per jam 12 siang saya disuruh jadi imam Bu. Sampai saya pulang itu saya ngimami, padahal dia belajar. Ternyata memang nggak banyak yang mampu, jadi akhirnya ya sudah saya lakoni, alhamdulillah sering belajar sama Bu Min, sama Bu Ina dan teman-teman, jadi akhirnya bisa lah, alhamdulillah setiap hari. Kebetulan ada juga pengajian dari Al-Falah, jadi kita upgrade diri, meningkatkan. Itu juga jalannya Allah untuk membuat saya belajar. Lah gak ada dan dituju jadi imam, tidak ada yang lain. Akhirnya kan saya tiap hari belajar, hafalan saya tambah, supaya kalau ngimami jangan surat itu aja ya, malu Bu saya. Jadi saya belajar, suratnya saya tambahi, kemudian pelafalan Al-Fatihah itu saya sempurnakan sesempurna mungkin. Apapun yang bisa saya pelajari dari situ. Jadi akhirnya lama-lama sampai saya bilang sama teman-teman juga bahwa doakan kita sampai pada titik alhamdulillah Allah menempatkan kita di sini. Ya, karena kalau kita masih belum bersyukur atas itu kan susah Bu. Jadi akhirnya teman-teman bilang akhirnya sudah mulai. Ya Pak, alhamdulillah Bunda, aku sudah 100 hari membayar puasaku. Alhamdulillah puasaku sudah lunas, ada level sudah, alhamdulillah seperti itu. Apalagi alhamdulillah aku ini dulu Bunda kalau tidak pakai narkoba sehari mati mungkin. Saya itu kalau jualan narkoba sehari semalam itu di diskotik Bunda, dia bilang anak dari Aceh, dia jual inek Bu. Satu hari itu bisa jual 100 butir. Satu butir dia itu bisa untung 200.000. Uang besar. Jadi di luar tuh foya-foya toh. Di dalam akhirnya dia tahu bahwa itu udah benar. Kebetulan juga ayahnya meninggal. Ya, jadi akhirnya ya alhamdulillah semua itu tentu ada hikmahnya.
Nah, yang membuat saya berat itu kalau salah satunya itu Bu Ina. Ketika setiap hari kan saya karena imam, ada saja yang membawa. Saya bilang, Bunda tolong doakan ayah saya meninggal. Nah, itu saya mulai sakit, mikirin ayah saya. Ada yang corona itu banyak sekali, istri meninggal, anak meninggal, gantian aja. Itu yang membuat saya paling takut. Ya Allah, bagaimana ya Allah tenangkan hatiku ya Allah. Kemudian anak-anak sakit, saya paling takut itu. Jadi akhirnya saya sudah tidak ada tempat lain, dan tidak berguna tempat yang lain itu. Biarpun saya punya sahabat dokter yang selalu bisa komunikasi 24 jam ya, dia maksudnya membantu saya, tapi tidak guna. Kembali semua pada Allah. Saya serahkan semua pada Allah. Walaupun belum maksimal ya, tiap dinding saya itu saya tulisi kertas tawakal. Tapi kan berat Bu ya. Sampai saya tahu bahwa tingkat ibadah yang paling tinggi itu adalah ridho, menerima ketetapan Allah. Belajar saya kali ini ketetapan Allah, Nenangkan hati, kemudian isi kegiatan-kegiatan sehingga tidak terasa sudah duhur, tidak terasa sudah asar, sudah maghrib, sore itu biasanya ada kegiatan voli. Ya, jadi alhamdulillah yang tadinya tidak bisa voli jadi bisa voli. Pokoknya apa? Gak bisa nanam nyangkul itu Bu, saya bisa nanam tomat, banyak apa, pinter aku Wina, bisa ngecat-ngecat sendiri, bisa nyuci-nyuci, ibu-ibu ada tukang-tukang yang mogok. Ya jadi akhirnya jadi bisa menjadi cerita yang ya kalau saya cerita sedihnya ibu nangis dari tadi saya ngomong sampai pulang, tapi buat apa? Ya, kesedihan itu cukup sedikit diambil pelajaran bahwa tanpa saya ceritakan pun pasti ibu tahu hidup di penjara itu susah kan. Pasti semua dibatasi, ketawa pun dibatasi. Ketawa soal kedatangan petugas hukum, ketawa dibatasi. Jalan kelupaan aja gitu, misalnya lupa nunduk gitu ya Bu, hukum, skobja, segala macam ya. Saya bilang tidak apa-apa belajar adab dan etika. Jadi saya selalu kalau saya itu jadi kayak tempat curhatannya anak-anak, ini tadi lo begini, padahal kita lo sudah permisi, dia main HP, dia nggak dengar, kita dihukum. Aku bilang biar, nggak apa-apa itu. Pokoknya kalau kamu merasa kamu itu dizolimi, kalau ini Allah kasih cara, kamu berdoa supaya doamu itu tidak ada hijab antara kamu dengan Allah itu. Jadi akhirnya sekarang siapa yang senang dizolimi kan? Kalau petugas jahat dia takut dizolimi, doa. Aku bilang gak usah mikir macam-macam. Ya, jadi akhirnya itulah yang saya dapat di penjara Bina. Mungkin kalau ibu-ibu bertanya rasa saya sekarang seperti apa, saya senang. Saya tadi masuk, saya minta ampun terus sama Allah. Saya minta ampun sama Rasulullah. Di dalam saya ini mengalir darah Rasulullah. Kayak buyut saya Rasulullah itu, tapi saya bikin malu. Jadi bagaimana saya bisa membayar semua ini ya Rasulullah? Ya Allah, berilah saya jalan agar saya bisa membayar kesalahan saya ini. Bagaimana? Istighfar, minta ampun. Terus saya minta ya Allah apa lagi. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya mungkin aja itu aja ibu. Nilai-nilai yang saya dapat sudah saya ceritakan. Rasa syukur saya yang selalu ibu tanya rasa saya sekarang senang, bahagia sekali. Ya, jangan ibu tanya saya tiap hari anak-anak saya tidur, saya hati. Saya bilang, saya suapin. Saya kepingin membayar 4 tahun yang hilang. Anak saya lulusan SD ketika saya tinggal yang perempuan, belum datang bulan. Sekarang saya tinggalkan 4 tahun lagi, dia sudah SMA. Masa SMP-nya saya tidak dapat. Dia dapat bulan pertama, saya tidak ada. Saya pikirkan yang laki saya tinggal masih SMP. Saya keluar dia sudah kuliah. Saya tidak dapat masih SMA-nya. Saya berterima kasih pada Allah. Saya punya keluarga yang mensupport, suami mendukung, orang tua, kakak saya yang menjaga anak-anak saya. Semoga Allah balas segala kebaikan mereka. Ayah saya tadinya gagah Bu. Ayah saya itu tinggi, Kak Lila tahu, mungkin Bu Ina tahu, orangnya tinggi gagah. Begitu saya masuk penjara corona itu, wabil khusus corona itu drop. Yang tadinya begitu gagah sampai sekarang stroke, tidak bisa bikin apa-apa.
Karena setiap hari yang ditanyai kapan Anda ini pulang. Karena kalau waktu tidak corona kan masih bisa jalan ya Bu ya, masih bisa. Kalau ingat saya pergi kemana-mana ke Selimur, tapi begitu corona harus di rumah, jadi akhirnya tubuhnya semakin drop. Dan saya doa, ya Allah, jangan Engkau pisahkan sebelum bertemu. Alhamdulillah Allah kabulkan. Begitu saya bebas, saya tidak beritahu siapapun. Saya langsung pergi ke ayah saya, yang sayangnya sudah tidak merespon lagi dengan baik. Saya bilang, ini Nanda sudah pulang, ini Nanda. Diam aja gini. Beberapa saat baru nangis. Alhamdulillah sudah ingat, saya pegang tangan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sedikit cerita bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan masih banyak kekurangan dan tidak ada maksud riak, sama sekali tidak ada. Saya minta ampun sama Allah. Cerita saya ini hanya bercerita bagaimana rasa syukur saya, bagaimana Allah membantu saya ketika saya dalam keadaan terpuruk dan tidak ada orang yang bisa bantu. Tidak siapapun. Saya begitu ditahan masih bicara dengan menteri, masih bicara dengan nggak ada guna Bu. Saya pakai pengacara bagus sekali, bukan saya yang bayar. Pengacara saya itu kalau di luaran dibayar 3 miliar. Saya dibantu oleh partai. Hebat pengacaranya. Begitu sidang yang tak omongin pengacara aku terus, namanya Patra. Memang bagus Bu, memang hebat. Tapi tak omongin terus namanya Patra api, Patra api, Patra api. Sampai Allah marah. Saat mau sidang, Patra dalam perjalanan itu sakit perut, masuk UGD, tidak bisa ikut persidangan yang sangat penting. Di situ saya sadar bahwa ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Aku terlalu mengagungkan makhlukmu. Aku lupa bahwa semua itu digerakkan olehmu. Makanya kita jangan lupa setiap apapun semua karena Allah. Ya. Terima kasih Ibu. Cerita 4 tahun kita singkat segini saja. Mungkin mudah-mudahan ada waktu kita ketemu lagi lain waktu ya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.